Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai puisi Indonesia kontemporer yang terdiri dari Muhammad Miftar Hamada, Fadia Kapratiwi, Holidatul Hamidah, Mahmuda, Latifah Wijianti, Sila Rimawati, dan Ajeng Ayuningstias. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Yang pertama, pengertian puisi. Menurut pendapat Situmorang 1983, mengartikan puisi yaitu sebuah hasil seni sastra yang susunan katanya disusun menurut syarat tertentu, di antaranya yaitu irama, sajak, dan kata kiasan. Puisi adalah susunan kata yang dipilih dan dirangkai oleh penyair untuk menimbulkan efek dan daya sentuh dengan makna lebih luas. Selain itu, puisi juga diartikan sebagai hasil penafsiran penyair terhadap kehidupan seseorang, menurut Aisyah tahun 2007. Dan yang terakhir, puisi menurut Ghazali tahun 2002 berasal dari bahasa Latin, potein yang memiliki arti mencipta. Bahkan huruf dalam kutipan yang sama, sehingga menunjuk sifat hakiki suatu bahasa dalam puisi sebagai bahasa yang tak lazim. Menurut Ghazali, puisi juga memiliki bahasa yang khas sehingga pembahasan dalam puisi juga bersifat khusus. Puisi merupakan wacana penggunaan bahasa yang bersifat khusus. Selanjutnya, apa itu puisi kontemporer? Menurut Sutarji Kalsumbahri, puisi kontemporer adalah bentuk puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional atau aturan puisi itu sendiri. Puisi kontemporer juga disebut sebagai puisi yang bersifat menyimpang, puisi modern, dan puisi terbaru yang tidak merujuk pada waktu melainkan pada kreativitas masyarakat seni dalam mengelola dan memperoleh berbagai idiom baru. Puisi kontemporer terikat dengan tema dan struktur fisik. Jika didasarkan pada keberadaannya, puisi kontemporer dapat diartikan terwujud pada masa yang susunan dan gayanya tidak mengikuti aturan-aturan puisi secara umum. Pada setiap kurun waktu lahirnya puisi pasti memiliki ciri khas. Saya Mahmuda akan menjelaskan mengenai puisi Indonesia kontemporer. Jika pengertian puisi kontemporer itu dikaitkan dengan puisi Indonesia, maka puisi Indonesia kontemporer adalah puisi Indonesia yang lahir di dalam waktu tertentu yang berbentuk dan bergaya tidak mengikuti kaidah-kaidah puisi lama pada umumnya. Atau puisi Indonesia kontemporer adalah puisi Indonesia yang memiliki ciri-ciri nilai dan estetika yang berbeda dengan puisi-puisi sebelumnya atau puisi pada umumnya. Munculnya puisi Indonesia kontemporer di dalam Hasanah Kesusastraan Indonesia. Istilah puisi Indonesia kontemporer mulai dipopulerkan pada tahun 1970-an. Gerakan puisi kontemporer yang melanda dunia gaungnya terdengar di Indonesia dan memberi corak terhadap kehidupan puisi Indonesia. Puisi Indonesia kontemporer di dalam dunia perpuisian Indonesia dikejutkan oleh Sutarji Kalsumbahri dengan improvisasinya yang menjadi bagian penting dari proses penciptaan puisi-puisinya. Berbeda dengan penyair-penyair sebelumnya, Sutarji menggebrak dengan puisi-puisinya dengan bentuk wajah yang baru. Pembaharuan yang dilakukan Sutarji ini benar-benar memberi wajah baru bagi perjalanan dan perkembangan puisi Indonesia. Di dalam kredo puisinya yang diproklamasikan pada tanggal 30 Maret 1973, Sutarji mengatakan, kredo berasal dari bahasa Latin credo yang berarti aku percaya, suatu pernyataan atau pengakuan Kamus Filsafat Lores Bagus 1996 halaman 143. Dalam puisinya, Sutarji membebaskan tradisi dari kata lapuk yang terbelenggu dalam kamus dan penjajahan lain, misalnya moral kata yang menjadi beban masyarakat pada kata tertentu yang dianggap tidak baik, serta penjajahan gramatika. Apabila kata dibebaskan, kreativitas pun dapat terjadi, karena kata mampu menciptakan diri sendiri, bermain-main dengan dirinya sendiri, dan dapat menentukan keinginan dirinya sendiri.
Proses yang kreatif dapat timbul karena kata yang biasanya dianggap berfungsi sebagai penyalur pengertian, tiba-tiba karena kebebasannya bisa menyungsang terhadap fungsinya. Maka timbullah hal-hal yang tidak terduga sebelumnya yang kreatif. Dalam penciptaan puisinya, Sutarji Kalsubahri membebaskan kata-kata. Dalam gairahnya karena telah menemukan kebebasan, kata-kata meloncat-loncat dan menari di atas kertas, mabuk dan menelanjangi dirinya sendiri, mundar-mandir dan berkali-kali menunjukkan muka dan belakangnya yang mungkin sama atau tidak sama. Sebagai penyair, Sutarji Kalsubahri dapat menjaga kata-katanya sehingga tidak mengganggu kebebasannya, agar kehadirannya yang bebas sebagai pembentuk pengertiannya diri sendiri bisa mendapatkan aksentuasi maksimal. Menulis puisi baginya adalah membebaskan kata yang berarti mengembalikan kata pada awal mulanya. Pada mulanya adalah kata dan kata pertama adalah mantra. Maka penulis puisi baginya adalah mengembalikan kata kepada mantra. Berikut adalah sastrawan puisi Indonesia kontemporer. Yang pertama yaitu ada Sutarji Kalsubahri, Jaihan, M.H. Ainun Najib, Dharmasari, Gunawan Muhammad, dan lain sebagainya. Contoh puisi kontemporer. Contoh puisi karya Danarto yang terdiri dari garis dan gambar berupa kubus segi empat. Puisi yang menolak kata sebagai media ekspresinya. Contohnya sebagai berikut. Puisi kata. Terdapat 6 kubus segi empat. Yang kedua, puisi tipografi karya Dharmasari. Saya Sila Rimawati akan menjelaskan mengenai ciri-ciri puisi kontemporer. Yang pertama, menolak kata sebagai media ekspresi. Yang kedua, bertumpu pada simbol non-kata. Yang ketiga, bebas memasukkan unsur bahasa asing atau bahasa daerah yang memberikan efek ekspresif. Yang keempat, puisi bergaya mantra dengan sarana kepuitisan berupa pengulangan kata, frasa, atau kalimat. Yang kelima, gaya bahasa paralelisme dikombinasi dengan gaya bahasa hiperbola dan enumerasi dipergunakan penyair untuk memperoleh efek pengucapan maksimal. Yang keenam, tipografi puisi dieksploitasi secara sugestif dan kata-kata nonsens dipergunakan dan diberi makna baru. Yang ketujuh, asosiasi bunyi banyak digunakan untuk memperoleh makna baru. Yang kedelapan, banyak digunakan gaya penulisan prosaik. Yang kesembilan, banyak menggunakan kata-kata tabu. Yang kesepuluh, banyak ditulis puisi lugu untuk mengungkapkan gagasan secara polos. Yang ke-11, puisi yang bertumpu pada simbol-simbol non-kata dan menampilkan kata seminimal mungkin sebagai intinya. Dan yang terakhir, puisi yang memakai kata-kata supra, kata-kata konvensional yang dijungkir balikan dan belum dikenal masyarakat umum. Bentuk dari jenis puisi kontemporer. Puisi kontemporer bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, puisi tanpa kata. Puisi tanpa kata yaitu puisi yang sama sekali tidak menggunakan kata sebagai alat ekspresinya. Sebagai gantinya digunakan titik-titik, garis, huruf, atau simbol-simbol lain. Yang kedua, puisi mini kata. Puisi kontemporer yang menggunakan kata dalam jumlah yang sangat sedikit, dilengkapi dengan simbol lain yang berupa huruf, garis, titik, atau tanda baca lain. Yang ketiga,
Puisi multilingual. Puisi multilingual adalah puisi kontemporer yang menggunakan kata atau kalimat dari berbagai bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Yang keempat, puisi tipografi. Puisi tipografi adalah puisi kontemporer yang memandang bentuk atau wujud fisik puisi mampu memperkuat ekspresi puisi. Bahkan, wujud fisik puisi dipandang sebagai salah satu unsur puisi, sebagai suatu tanda yang memiliki makna tertentu, yang tidak terlepas dari keseluruhan makna puisi. Yang kelima, puisi suprakata. Puisi suprakata adalah puisi kontemporer yang menggunakan kata-kata konvensional yang dijungkir-balikkan atau penciptaan kata-kata baru yang belum pernah ada dalam kosakata bahasa Indonesia. Puisi macam ini lebih mementingkan aspek bunyi dan ritme, sehingga merangsang timbulnya suasana magis yang cenderung sebagai puisi mantra. Yang keenam, puisi idiom baru. Puisi idiom baru dibedakan dengan puisi konvensional terutama oleh penggunaan idiom-idiom baru yang terdapat di dalamnya. Puisi idiom baru tetap menggunakan kata sebagai alat ekspresinya, tetapi kata tersebut dibentuk atau diungkapkan dengan cara baru, diberi nyawa baru. Digunakan idiom-idiom baru yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Yang ketujuh, ada puisi beling. Puisi beling pada umumnya mengandung unsur humor, bercorak kelakar. Dalam puisi ini sering terdapat unsur kritik, terutama kritik sosial. Puisi beling tidak mengharamkan penggunaan suatu kata. Semua kata mempunyai hak yang sama dalam penulisan puisi ini. Yang terakhir ada puisi mantra. Jenis puisi kontemporer yang satu ini berkaitan dengan salah satu jenis puisi lama yaitu mantra. Puisi mantra pertama kali diperkenalkan oleh Sutarji Kalzum Bahri. Puisi mantra memiliki beberapa ciri, yaitu mantra disajikan untuk menimbulkan efek tertentu, digunakan untuk menghubungkan dengan dunia misteri, memberikan efek kemanjuran. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.